Emak-emak ini tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan tuntutan kepada Bupati Asahan lewat unjuk rasa di depan kantornya. Mereka mengeluh karena rumahnya di Desa Perbangunan, Sei Kepayang, Asahan, Sumatera Utara dilanda banjir sudah sebulan lamanya. Demonstran menuntut agar pemerintah kabupaten segera memperbaiki tanggul yang jebol. Warga juga meminta agar tanggul yang ditutup sebuah perusahaan agar dibuka karena menjadi dalang penyebab banjir. Kalau untuk bersawah sendiri Pak, kerja gitu gimana? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Semua yang sudah pernah ditanam itu habis sekarang. Nanti lagi. Udah berapa lama dirasakan warga ini Pak? Ini dirasakan selama sebulan terakhir ini. Sementara Pemkab Asahan berjanji akan memperbaiki tanggul yang rusak dan telah menyiapkan alat berat. Sesuai dengan janji saya, kita ketemu lagi hari ini. Bantu juga kami menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan janji yang saya ucapkan. Itu sudah di atas truk. Saya baru telepon Pak Camat, kami perlu bantuan di lapangan dari jalur mana yang paling dekat. Sudah sekitar sebulan permukiman warga di Desa Perbangunan terendam banjir. Banyak warga yang harus mengungsi ke rumah keluarganya dan tidak bisa bertani karena ribuan hektar sawah juga terendam banjir. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Udah bikin gede ini apinya, Pak. Lebih dari 100 bangunan semi permanen yang menjadi tempat tinggal warga habis terbakar. Kebakaran cepat menjalar dan menghanguskan rumah warga di 2 RT di Cengkareng Timur dan 2 RT di Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Api diketahui berasal dari sebuah rumah warga di Cengkareng Timur sekitar pukul 5.20 pagi. Namun padatnya permukiman dan banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat menyebar. Api berhasil dipadamkan pada pukul 6:50 setelah mengerahkan 19 mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara masih dari arus pendek, ini juga masih dalam penyelidikan. Untuk ini masih didata Pak, karena agak cukup luas juga ini karena angin cukup berembus sangat kencang. Sekitar 150 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran ini. Meski tidak ada korban jiwa, ratusan jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Langsung bunyi suara meledak gitu, langsung keluar api, asap hitam tebal gitu Pak. Jadi ya saya juga nggak bisa nyelamatin apa-apa sih. Pas saya buka pintu depan rumah saya udah asap tebal hitam gitu, ya udah. Keadaan udah gelap, masih subuh, ya udah. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik di salah satu rumah warga di Cengkareng Timur. Namun karena hembusan angin yang kencang membuat api menjalar ke permukiman warga lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan informasi terkait ratusan warga atau korban banjir di Desa Perbangunan Asahan, Sumatera Utara yang berunjuk rasa meminta tanggul yang jebol segera diperbaiki, serta kebakaran ratusan bangunan semi permanen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin pagi tadi. Dan pemirsa, informasi berikutnya terkait tim SAR gabungan masih mencari satu korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Sragen, Jawa Tengah. Ya, penyusuran dilakukan tim gabungan hingga ke Sungai Cemoro yang berada di bawah rel. Ratusan tim SAR gabungan TNI Polri hingga petugas KAI digerakkan untuk mencari satu dari 3 korban kecelakaan tabrakan antar KA Berantas Jaya dan mobil patroli polisi. Diduga korban pencarian prajurit TNI Pelda Eka Budi terpental ke Sungai Cemoro yang berada di bawah jembatan rel. Pencarian dilakukan tim SAR sejauh 4 km. Sementara tim SAR gabungan dibantu petugas KAI menyusuri jembatan rel, di mana mobil patroli polisi tersangkut usai ditabrak kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar. Menyusuri evakuasi darat, hasilnya nihil, dan kita lanjutkan 2 SRU untuk menyusuri sungai dari titik datum ke Dam Bapangan sejauh 4 kilo, sementara hasil juga nihil. Nanti setelah kita adakan evaluasi, akan kami laksanakan lagi penyusuran sebanyak 2 SRU lagi, 50 orang akan kami terjunkan sampai ke Dam Bapangan lagi. Sebelumnya Minggu malam, mobil patroli polisi berisikan 2 anggota Polri dan 1 anggota TNI terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa palang pintu di Sragen, Jawa Tengah. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Polisi menangkap nenek dan bibi yang diduga menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari rumah pelaku, polisi menyita rotan dan lidi yang digunakan pelaku menganiaya korban. Polisi menangkap AR dan IN warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang diduga menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun. Akibat penganiayaan, korban yang merupakan cucu dan keponakan kandung para pelaku mengalami luka memar di sekujur tubuh dan tulang rusuk patah. Saat diperiksa di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bukit Tinggi, tersangka AR dan IN mengaku karena kesal pada korban. Korban ditinggal orang tua yang bercerai karena faktor ekonomi. Selama 4 bulan tinggal bersama sang nenek dan tantenya, ia kerap mengalami penganiayaan. Kedua pelaku juga mengaku bingung karena tuntutan dari wali kelas saat pembelajaran daring. Kasus ini terungkap saat guru menemukan korban lemas di sekolah. Selain anak ini menjadi korban kekerasan, terus selain kita juga menangani proses pidananya, kita membantu proses pemulihannya kepada P2 TP2A Kota Bukit Tinggi. Anak ini mengalami traumatis yang cukup berat, karena terlihat seperti kemarin pada saat pemeriksaan dia baru mendengar saja bahwasanya nenek dan tantenya ada. Anak ini langsung histeris dan lari dari ruangan. Hingga saat ini nenek dan tante korban diamankan di ruang tahanan Polres Bukit Tinggi. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebelumnya seorang bocah di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat patah tulang setelah dianiaya oleh nenek dan tantenya. Korban dianiaya hanya karena mirip dengan wajah ibunya. Siswa kelas 1 SD mengalami luka di sekujur tubuh akibat dianiaya nenek dan tantenya. Bocah berusia 7 tahun itu dianiaya karena mirip ibunya yang dibenci pelaku. Korban mengalami luka akibat benda tajam dan benda tumpul, serta mengalami patah tulang. Korban sebelumnya tinggal bersama orang tuanya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun karena orang tuanya berpisah karena kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, korban diantar ayahnya pulang ke Bukit Tinggi untuk tinggal bersama nenek dan tantenya. Ketika di sana kita sudah melihat kondisi anak itu dalam keadaan luka, ditemukan memar-memar, ditemukan luka-luka baik dalam kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Kasus penganiayaan diketahui pertama kali saat korban masuk sekolah pada 1 Desember lalu. Saat pulang sekolah, guru melihat kondisi korban lemas dan tak bersemangat. Saat diperiksa, terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Balita berusia 2 tahun di Buleleng, Bali tersiram air panas dan menyebabkan luka bakar di sekujur tubuhnya. Insiden terjadi saat korban lepas dari pengawasan ibunya yang sedang membuat teh. Tubuh dan wajah bayi berusia 2 tahun ini melepuh setelah tidak sengaja tersiram air panas. Insiden terjadi saat ibu korban sedang membuat teh. Ibu korban meninggalkan gelas berisi air panas untuk mengambil teko berisi air dingin. Tidak disangka putranya mengambil gelas berisi air panas dan tidak sengaja menumpahkan air panas ke wajah dan badannya. Ibu korban yang panik langsung membawa anaknya ke puskesmas. Namun karena luka bakar yang diderita cukup parah, korban dirujuk ke RSUD Buleleng. Pihak rumah sakit mengatakan kondisi korban sudah mulai membaik dan kemungkinan segera diizinkan pulang. Anak ini saat ini sudah diperbolehkan pulang oleh tim dokter. Jadi secara umum kondisinya memang sudah cukup baik. Tadi pagi sudah dilakukan pembersihan luka dan sekarang. Orang tua korban terkendala biaya pengobatan yang cukup mahal karena tidak memiliki BPJS. Dari Buleleng, Bali, Pandey Wismaya, iNews melaporkan. Polisi gelar rekonstruksi penembakan di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Fakta-fakta baru apa saja yang terungkap kami bahas tuntas usai jeda.